Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina wali masyayikhihim wal hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, riayah dan inayahnya kepada kita. Dan semoga Allah SWT juga berkenan memberikan pengajaran, pemahaman, dan ilmu kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini kita akan belajar tentang hadis. Kitab yang kita baca adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih membahas hadis yang ke-19. Saya akan bacakan hadis ke-19, saya baca saja ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu at-tasi'a asyara an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamaka. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis shiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagian dari hadis ke-19 yang belum kita dalami adalah bagian yang terakhir, 3 kalimat terakhir ini ya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wa'lam, dan ketahuilah, ini wasiat atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra, bahwasanya kemenangan atau pertolongan Allah, annan nasra, bahwasanya pertolongan Allah SWT, ma'as sabri, pertolongan Allah itu akan datang
bersama kesabaran. Wa annal faraja, dan bahwasanya jalan keluar atau kelonggaran dari kesempitan, jalan keluar atau solusi kalau bahasa umumnya sekarang, bahwasanya solusi ma'al karbi, bersama dengan kesusahan dan kesulitan atau keterhimpitan, ya. Bersama dengan keterhimpitan. Wa annal faraja ma'al karbi. Kalimat kedua, dan kalimat ketiga atau kalimat terakhir di hadis ini adalah wa anna ma'al usri yusron, dan bahwasanya bersama dengan kesulitan terdapat kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kalimat terakhir dari wasiat Rasulullah SAW atau tarbiyah Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ini perlu kita hayati secara mendalam. Kita hayati, kita internalisasi, ya, dan kita cari cerita-cerita masa lalu, dan juga keterkaitan dengan cerita-cerita itu, sebab hal ini akan membangun keyakinan pada diri kita, keyakinan terhadap kebenaran 3 kalimat ini. 3 kalimat wasiat atau tarbiyah Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oke, kita bedah satu persatu insyaallah, ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan Allah SWT akan datang kepada kita manakala kita bersabar menjalani perjuangan, ya, bersabar menjalani perjuangan yang sedang kita lakoni dengan penuh kesabaran. Nah, nanti pada titik tertentu dari kesabaran kita itu akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat an-nasr ini, kalimat nasr atau pertolongan Allah, biasanya terkait dengan perjuangan. Baik perjuangan secara fisik ataupun perjuangan yang non-fisik, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad, beliau menjelaskan ada 13 bentuk perjuangan yang bisa dikategorisasi dalam 4 atau 5, kata beliau. Yang pertama adalah perjuangan dalam melawan nafsu kita sendiri. Perjuangan dalam melawan nafsu kita sendiri. Ini kategori pertama. Istilahnya adalah jihadu an-nafsi. Ini kategori pertama, ya. Perjuangan dalam menghadapi nafsu kita. Dan ini kata Ibnu Qayyim ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama adalah jihadun nafsi litta'allumi. Memerangi nafsu sendiri supaya mau belajar. Khususnya belajar agama. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, maunya kita ya santai-santai saja, tidur santai-santai saja dan tidak mau belajar. Itu maunya hawa nafsu. Nah, pada saat kita mau melawan hawa nafsu kita, mau menghadapi nafsu kita itu untuk belajar, upaya kita menghadapi nafsu itu adalah jihad. Itu adalah satu bentuk perjuangan. Nah, itu yang pertama. Bentuk kedua adalah jihadun nafsi lil amali bima ta'allama. Melawan nafsu kita sendiri untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Melawan nafsu kita untuk mempelajari apa yang sudah kita pelajari. Jadi begitu kita belajar, kita menjadi tahu bahwa dengan belajar itu kita perlu beramal. Untuk beramal, itu maunya nafsu kita juga tidak usah beramal. Maka melawan kesenangan nafsu kita, supaya kita mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, itu satu bentuk jihad. Jihadun nafsi. Yang ketiga adalah jihadun nafsi litta'limi wal qiyami bidda'wati. Ya. Bentuk ketiga adalah melawan nafsu supaya diri kita ini mau mengajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain.
Dengan bahasa lain adalah mau mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, tiga-tiganya ini maunya nafsu, ya nggak melakukan tiga-tiganya. Belajar nggak mau, mengamalkan hasil pelajaran juga tidak mau, ya. Apalagi mengajarkan atau menyampaikannya sebagai satu bentuk dakwah juga tidak mau. Nah, ini jihad ini. Nah, kata Ibnu Qayyim yang keempat adalah as-sabru, ya, fit ta'allumi wal amal bima ta'allama wa fit ta'limi, sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan hasil belajar, dan juga bersabar dalam mengajarkan apa yang sudah kita pelajari atau mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, empat-empatnya itu adalah satu bentuk jihadun nafsi, memerangi nafsu. Kapan kita akan menang dalam mengalahkan nafsu kita? Kapan pertolongan Allah akan datang kepada kita untuk mengalahkan nafsu kita? Pertolongan itu akan datang manakala kita menghadapi semua tantangan hawa nafsu itu dengan sikap bersabar. Wa annan nasra ma'as sabri. Wa annan nasra ma'as sabri. Ini kategori jihad atau perjuangan yang pertama. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Kategori kedua adalah jihadus syaitan. Ya, perjuangan menghadapi setan. Itu mencakup dua hal yang merupakan bentuk jihad yang kelima, yaitu jihadu as-syubuhat allati alqatha syaitanu fi nufusina. Yang pertama, tapi sekaligus nomornya adalah 5, ya. Yang pertama dari bentuk jihadus syaitan atau nomor 5 dari bentuk-bentuk jihad adalah jihadus syubuhat allati alqaha syaitanu fi nufusina. Berjihad menghadapi berbagai syubhat. Berbagai syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah, ya, yang dimaksud syubhat di sini adalah keraguan atau ketidakyakinan. Setiap saat setan itu selalu memasukkan keraguan-raguan ke dalam jiwa kita atau memasukkan ketidakyakinan. Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ekspresi dari ketidakyakinan oleh setan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam hati kita. Maka hal itu menjadi syubhat. Hal itu menjadi syubhat dalam diri kita. Bentuk jihad yang kelima ini adalah bagaimana kita berjuang melawan segala bentuk syubhat ini. Yang keenam adalah jihad syahwat. Jihad untuk melawan segala bentuk syahwat. Jihad melawan syahwat yang tampilan syahwat itu selalu dipercantik, diperindah, kemasannya dibikin menarik agar kita terperangkap pada syahwat itu. Nah, kita perlu menghadapinya dengan spirit perjuangan atau spirit jihad. Nah, kategori kedua, jihadus syaitan. Ada dua bentuk, ya. Ini penjelasan Ibnu Qayyim, tapi bahasanya saya bahasakan ulang, ya. Kategori ketiga adalah jihadul kufar wal munafiqin. Nah, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah jihaduhum bil lisan wal hujjati wal bayan. Berjihad untuk menghadapi al-kuffar wal munafiqin dengan lisan, dengan bahasa. Berjuang berhadapan dengan mereka, adu argumen, adu narasi. Jihadum bil lisan wal hujjati wal bayan. Ini bentuk yang ketujuh, ya. Yang kedelapan adalah jihaduhum bibadli almal. Berjihad dengan cara kita mengerahkan harta atau menyumbangkan harta yang kita miliki untuk memenangkan perjuangan dalam menghadapi al-kuffar wal munafiqin. Bil lisan itu juga perlu al-mal, ya. Al-hujjah wal bayan juga perlu mal, ya. Juga perlu al-mal. Kemudian bentuk yang ke-9 adalah jihadum bin nafsi wal ruhi wal badan. Nah, inilah berjihad menghadapi al-kuffar wal munafiqin dengan mengerahkan jiwa raga kita. Ya, jihadum bil lisan wal hujjati wal bayan, jihadum bi badlil mal, jihadum bin nafsi wal ruhi wal badan. Nah, kosakata jihad biasanya melekat pada poin yang ke-9 ini.
kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menghadapi al-munafiqun itu lebih dominan menggunakan al-lisan wal hujjati wal bayan. Lebih dominan itu. Untuk menghadapi al-kuffar, jika situasi dan kondisinya syarat rukunnya itu menuntut, ya, syarat rukunnya menuntut, lebih dominan dengan an-nafsi wal ruhi wal badan. Itu lebih dominan itu. Walaupun dua-duanya, bahkan tiga-tiganya dituntut sekaligus. Itu kategori yang ketiga. Dan di kategori ketiga ini bisa berkembang bentuknya macam-macam. Umpamanya jihadum bil lisan wal hujjati wal bayan, kalau zaman sekarang ini ya termasuk berjihad dengan tulisan. Tulisan ini sendiri sekarang berkembang lagi menjadi tulisan di media yang tercetak, media kertas dan semacamnya, dan juga tulisan digital. Nah, ini bisa berkembang ke situ. Ini bentuk-bentuknya bisa beraneka macam ini, ya. Bukan hanya 3 poin, tapi bisa berkembang lagi sehingga muncul istilah namanya al-jihadu bil qalam, umpamanya berjihad dengan pena. Pena itu ya tidak harus pulpen kalau sekarang. Kalau digital itu kan ya jempolnya yang berjihad. Ini semuanya bentuk-bentuk perjuangan. Kemudian kategori keempat adalah jihadu ahlil munkari wa ahlul batili wa ahlul bid'ah minal muslimin. Berjihad menghadapi para pelaku kemungkaran, para pelaku kebatilan, dan juga para pelaku bid'ah dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ini juga pertama, bilyadi dengan tangan, ini tadinya 13 tapi saya gabung-gabungkan. Nah, semuanya ini adalah satu bentuk pertarungan. Kapan pertolongan Allah akan datang untuk memberikan kemenangan pada kita dalam perjuangan kita, yang perjuangan itu juga menuntut satu pertarungan. Kapan pertolongan Allah datang? Ya, Rasulullah bersabda di sini, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Annan nasra ma'as sabri, bahwa semua itu menuntut dari kita adalah kesabaran. Saya mau bercerita, ya, konteks an-nasra ma'as sabri, tapi bukan konteks yang sifatnya fisik, ya. Perjuangan sifatnya fisik. Saya pernah bertemu dengan seseorang, ya, yang dia bercerita kepada saya bahwa dia mempunyai tetangga, KTP-nya Muslim tetangganya itu, tetapi selalu nyinyir kepada Islam dan orang Islam. Dianya tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, membaca Al-Quran, tidak pernah, dan melihat orang Islam yang menjalankan ajaran Islam itu, dia benci dan ekspresinya selalu nyinyir. Ya. Ini yang saya ceritakan orangnya sudah wafat, ya, Allah yarham. Nah, pada suatu kali yang bercerita kepada saya ini pergi ke pasar, kebetulan di samping pasar itu ada masjidnya gede. Nah, dia lihat tetangganya itu nongkrong di tangga naik masjid, nongkrong di situ, duduk. Ya. Nah, yang cerita kepada saya ini, tokoh kita ini melihat, oh, dia nongkrong di masjid itu sejak sebelum masuk waktu asar. Ya. Nah, dia pura-pura ke pasar dulu. Tokoh kita ini pura-pura ke pasar dulu, sambil diperhatikan. Pas azan asar, orang-orang pada masuk masjid untuk sholat asar. Ternyata dia tidak masuk masjid untuk sholat asar. Nah, itu diperhatikan gitu. Dan tokoh kita ini juga tidak ikut jamaah asar karena ingin memperhatikan perilaku tetangganya ini, yang dia tahu sangat benci kepada orang Islam dan selalu nyinyir kepada orang Islam yang mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, sampai dipastikan oleh tokoh kita ini, dia memang tidak ikut sholat asar. Nah, setelah tidak ikut sholat, ternyata masih duduk di situ. Mungkin mau pulang, masih menunggu waktu, masih panas, ya. Dia nunggu adem kali. Akhirnya tokoh kita ini keluar dari pasar menuju masjid dan sengaja melewati tetangganya yang nongkrong itu sambil mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum, gitu, ya. Salam. Ayo masuk, katanya. Ya, katanya, enggak, nanti, katanya. Saya di sini saja, kata tetangganya. Ya sudah, kalau gitu saya masuk, ya. Nah, masuk, wudhu, sholat. Selesai sholat, tokoh kita ini langsung duduk di samping tetangganya yang sudah duduk terlebih dahulu di tangga masjid itu.
Begitu baru saja duduk nih tokoh kita ini, tetangganya itu mengatakan, mengekspresikan apa menjadi perasaan dia. Kata dia, saya paling benci dengan orang Islam. Saya paling benci dengan orang Islam. Gitu ya. Nah, kata tokoh kita ini, kalau begitu sama dong. Nah, kalau begitu sama dong. Kaget. Begitu dibilang sama, kaget. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena kaget dia bertanya, refleks saja bertanya. Maka tokoh kita menjawab, iya, karena banyak orang mengaku Islam, tetapi dia tidak mengamalkan Islam. Ini kata tokoh kita. Nah, akhirnya terjadi dialog ya, mulai dari dialog panas, ya, dialog panas, sampai kemudian agak mereda dialognya, dan keasikan berdialog, tahu-tahu waktu sudah mulai sore, semakin sore mendekati maghrib. Akhirnya, ayo kita pulang. Akhirnya keduanya pulang naik angkot. Nah, di angkot obrolan masih berlanjut, tapi sudah tidak sepanas awal-awal ngobrol. Tokoh kita tidak bercerita kepada saya obrolannya apa saja. Tapi intinya kata yang bercerita kepada saya itu adalah intinya dia mulai menyadari bahwa dia membenci orang Islam padahal dia KTP-nya Islam, itu sesuatu yang salah. Nah, akhirnya setelah sampai di rumahnya, tetangganya itu mengatakan, obrolan kita lanjutnya nanti ya, selesai maghrib. Oke, kata tokoh kita ini. Nah, selesai sholat maghrib, tokoh kita datang ke tempat tetangganya itu sambil membawa kawat yang dilekuk-lekukkan sedemikian rupa, dibawa, terus diberikan. Begitu sudah masuk ke rumahnya, salam, waalaikumsalam, ya kan? Nah, ada hadiah saya untuk kamu. Nah, dikasih hadiah, kawat yang dilekuk-lekukkan sedemikian rupa. Kata tetangganya, ini apa ini? Ya terima dulu katanya. Setelah diterima, ya obrolan dilanjutkan. Kamu tahu nggak apa makna lekukan-lekukan kawat itu? Kata tetangganya, ya tidak tahu. Kamu tahu nggak siapa yang tahu rahasia lekuk-lekukan kawat itu? Kata tetangganya, ya yang tahu adalah yang membuatnya. Nah, ini yang saya maksud, kata tokoh kita ini. Ya Islam ini, anggap saja kawat itu dibentuk dan dibuat aturan-aturannya sedemikian rupa, yang paling mengerti tentang aturan itu ya tentu adalah pembuatnya. Atau paling tidak, yang paling tahu adalah petugas resmi yang dikirim atau diutus oleh sang pembuatnya. Petugas resmi yang dikirim, yang berlisensi kalau bahasa sekarang, yang berlisensi untuk menjelaskan makna lekukan-lekukan itu ya yaitu para nabinya. Nah, obrolan berlanjut sampai kepada bahwa kalau kita ingin Islam, ya kita harus bertanya kepada orang yang membuat Islam itu siapa, yaitu Allah SWT, atau paling tidak petugas resmi utusan Allah SWT. Nah, dari obrolan itu, dan ini adalah sebenarnya cerita ini, kata yang bercerita pada saya, ini pertarungan panjang saya dengan dia. Sudah lama dalam tanda kutip saya bertarung ya, adu argumentasi dengan dia, berhujjah dengan dia. Nah, yang diceritakan itu adalah adu argumentasi yang bisa dikategorikan babak terakhir lah. Babak terakhir setelah masing-masing melewati usia 50 tahun. Padahal bertetangga itu sejak usia 20-an tahun. Artinya 20-an tahun itu bertarung dalam tanda petik ya. Adu argumen dalam tanda petik ya. Nah, terus, baru babak terakhirnya itu adalah yang saya ceritakan tadi. Akhirnya tetangganya bisa menyadari, kemudian dia bertobat dan mencoba mengamalkan dan mempraktekkan Islam sebaik dan sebisa mungkin. Nah, itu gambaran dari, pada saat tokoh kita ini bersabar menghadapi tetangganya itu, ya akhirnya Allah SWT berikan kemenangan kepada tokoh kita itu untuk menyadarkan tetangganya. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Oke. Bahwa apapun wujud, bentuk, dan rupa kesulitan itu pada hakikatnya poinnya itu satu. Dan Allah SWT telah menyediakan 2 poin kemudahan untuk menghadapi kesulitan itu. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ini kesana kemari untuk menciptakan keadaan yang memporak-porandakan persatuan atau koalisi atau aliansi.